Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat semua? Semoga Sobat semua dalam kondisi sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Beberapa hari yang lalu, Sobat BMKG mungkin ada yang merasakan angin yang cukup kencang berhembus pada siang hari, terutama Sobat BMKG yang tinggal di wilayah pesisir selatan Jawa, serta Jawa bagian barat dan tengah. Tidakkah Sobat penasaran berapa kecepatan angin yang berhembus kala itu? Nah, angin merupakan salah satu unsur cuaca dan iklim yang dapat kita rasakan kejadiannya. Sobat ingin tahu bagaimana cara mengukur arah dan kecepatan angin tanpa menggunakan alat? Berikut informasi selengkapnya. Angin merupakan gambaran kondisi fisis atmosfer, namun berbeda rentang waktu dan cakupan wilayahnya. Umumnya untuk mendapatkan nilai dari unsur-unsur cuaca dan iklim, kita harus menggunakan alat ukur meteorologi seperti termometer untuk mengukur suhu ataupun anemometer untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Adapun cara mengetahui kecepatan angin tanpa menggunakan alat cukup sederhana dan mudah dipraktekkan. Sebelum kita bahas tentang cara mengetahui kecepatan angin tanpa menggunakan alat, kita mulai dulu dengan konsep angin. Angin didefinisikan sebagai gerak udara nisbi terhadap permukaan bumi pada arah horizontal. Gaya penggerak angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara dua area. Gaya ini disebut dengan gaya gradien tekanan, di mana arah angin selalu dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Perbedaan nilai kecepatan angin dipengaruhi oleh gaya gesekan. Gesekan terbesar terjadi dekat permukaan bumi. Dengan sifat yaitu makin kasar permukaan, maka gesekan semakin besar. Dan makin ke atas, maka efek gesekan semakin kecil. Sebagai contoh, pada ketinggian di atas 1000 meter, efek gesekan dapat diabaikan. Selain itu, efek gesekan di atas lautan lebih kecil dibanding di atas daratan. Lalu, bagaimana cara mengukur angin? Dari mana angin bertiup dan berapa kecepatannya dapat diketahui dengan menggunakan alat-alat pengukur angin. Alat-alat pengukur angin tersebut adalah anemometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Wind vane, yaitu alat untuk mengetahui arah angin. Kemudian ada windsock, yaitu alat untuk mengetahui arah angin dan memperkirakan besar kecepatan angin. Biasanya ditempatkan di wilayah bandara. Sekarang, bagaimana cara mengetahui kecepatan angin tanpa menggunakan anemometer? Untuk bisa mengukur kecepatan angin, Sobat dapat memperhatikan keadaan sekitar dan menurunkan ukuran empirisnya dalam skala yang bisa kita sebut dengan skala Beaufort. Skala ini ditemukan oleh Francis Beaufort pada tahun 1805. Beaufort mengukur kecepatan angin dengan menggambarkan pengaruhnya pada kecepatan kapal dan gelombang air laut dengan angka dan simbol. Berikut cara mengetahui kecepatan angin menggunakan skala Beaufort. Skala 0 sama dengan kecepatan angin kurang dari 1 km per jam atau calm. Tampak udara terasa tenang, asap dari cerobong lurus ke atas. Jika di laut, maka laut terlihat seperti permukaan cermin. Kemudian skala 1 sama dengan kecepatan angin berkisar 1 hingga 5 km per jam atau light air, di mana tampak asap dari cerobong tersebut mulai miring, menunjukkan arah angin. Sedikit gerakan daun, laut mulai beriak, berbentuk ombak kecil tanpa pecahan ombak. Kemudian skala 2 sama dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 11 km per jam atau light breeze. Terasa bila wajah kita terkena terpaan angin, daun pohon dapat jatuh, di laut ada ombak kecil, pendek, dan puncak ombak tidak pecah. Skala 3 sama dengan kecepatan angin 12 hingga 19 km per jam atau gentle breeze. Terlihat daun-daun pohon mulai melambai, bendera dapat berkibar, di laut ombak besar, puncak pecahan ombak tersebar. Untuk informasi selengkapnya, bisa Sobat lihat pada gambar berikut. Skala Beaufort memiliki nilai hingga skala 12 dengan nilai kecepatan angin sama dengan lebih dari 118 km per jam atau hurricane, di mana umumnya skala ini sudah dapat menyebabkan kehancuran lingkungan seperti misalnya pedesaan hancur, di laut penuh dengan buih, laut seluruhnya putih dengan semburan air. Semakin besar angka skala Beaufort, maka semakin kencang angin yang berhembus, dan semakin besar juga dampak yang dapat ditimbulkan, bahkan hingga dapat merusak. Bagaimana Sobat? Sekarang Sobat sudah bisa untuk mengukur berapa kecepatan angin yang berhembus di sekitar Sobat sekalian. Selanjutnya, mari kita simak informasi lengkap prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di episode Weekly Weather Outlook kali ini. Tidak bosan-bosannya kami mengimbau kepada sobat untuk selalu waspada dan peduli dengan perubahan cuaca, yaitu dengan selalu memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial kami di @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG baik di Play Store maupun App Store, dan juga dapat menghubungi kami di call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Saya Muhammad Irsal Yuliandri, salam sehat dan sampai jumpa.